Iya, izin kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita akan Allah kembali di dalam program Zoomiyah kita yaitu di program Quranic Digest yang alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Hari ini adalah pertemuan kita untuk Quranic Digest yang pertama, terakhir, pertemuan terakhir, masya Allah, tanpa terasa ya Bapak Ibu ya sudah di Akhir akhir memang. penghujung program kita. Tapi masya Allah ini bukan akhir dari segalanya, bukan akhir juga dari program kita yang insya Allah akan hadir lagi kembali insya Allah untuk program berikutnya ya Ustadz ya insya Allah. Amin. Baik, Amin. Alhamdulillah. Amin. Baik, salawat ma'asalam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Alaihi Wasallam, wasallam. kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semua diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan insya Allah yang hadir hari ini khususnya di penghujung program kita, insya Allah Allah berikan dan diberikan jannahnya. Amin, amin ya Amin rabbal ya Allah ya alamin. Rabbal alamin. Baik, kita mulakan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan. Dan insya Allah nanti menjadi doa juga buat Ibunda Kiki ya. Ibunda Kiki almarhumah Haja Siti Rahmat bin Haji Abdullah yang tanggal 5 kemarin wafat. Semoga Allah bukakan apa namanya pintu jannahnya dan menjadi ahli surga. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, kan aku ini salam mustaqim. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi Ustadz sehat wabarakatuh. terus ya. Insyaallah, Amin. amin, amin, Alhamdulillah, amin. kita doakan semoga Ustadz Nas sehat, keluarga semuanya, Umi, Insyaallah, anak-anak amin. sehat semua, sehingga Ustadz bisa terus membimbing kita di setiap program yang diadakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan apa kabar Bapak Ibu semua? Baik, Alhamdulillah Ustadz untuk efektif waktu dan tepat, tafadhol. Baik, syukran. Benar, Rifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa rasul azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ansarihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، وعلمنا علوما تنفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها السادة والسيدات، أسألكم الله حياتكم ورحمني ورحم الله جميعا. Bapak yang muliakan, syukur kehadirat Allah SWT, salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Bunda Rifa sudah sampaikan, Alhamdulillah ini pertemuan kita yang ke-20. Salah, maksud saya ke-12. 12. Salah. Saya lagi ingat kita antara ini sama lagi mau membahas surat
ayat ke-20 hari ini, jadinya ingatnya 20 aja itu ya. Jadi pertemuan yang ke-12, dan subhanallah, Allah apa namanya, mampukan kita semuanya bisa hadir dalam majelis virtual. Mudah-mudahan dari awal pertemuan kita ayat-ayat ahkam yang bagi secara pribadi, bagi saya ini memberi pengalaman luar biasa gitu ya, karena selama ini hanya membaca seperti itu. Nah, kali ini kita harus merancang ayat-ayatnya, dan berkat saran masukan dari Bapak Ibu praktis ya, materi yang pernah kami sajikan di awal mayoritas sebagian besar rombak semua ya, berubah semua gitu ya. Ya. Tapi ya itulah, justru disitulah menurut pengalaman saya bahwa inilah apa namanya, belajar ya seperti itu. Jadi kami juga luar biasa terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan-masukan. Gitu ya. Jadi eh, pertemuan di 12 pertemuan kali ini banyak membahas tentang amaliyah ibadah kita tentang sholat. Jadi ayat-ayat ahkamnya dan hadis-hadis ahkamnya, hukum, ayat tentang hukum ber, apa namanya, berputar atau seputar tentang ibadah sholat, waktu sholat, tempat sholat, kiblat dan sebagainya. Gitu ya. Jadi garis besarnya tentang ibadah sholat, termasuk malam hari ini, Bapak Ibu kemuliakan, eh, kita akan membahas, kalau kemarin kita bicara tentang salat wajib gitu. Hari ini, dan juga kita menyitir salat sunnah yang lalu. Hari ini khusus kita akan membahas tentang qiyamul lail dan salat tahajud. Apakah sama qiyamul lail dalam tahajud ataukah beda? Bagaimana dengan hadis-hadisnya? Bagaimana dengan ayat? Sebagian ayat-ayatnya di kesempatan pertemuan kali ini, insya Allah kita sama-sama akan belajar bersama-sama, membaca sama-sama apa-apa yang telah tercantum baik dalam ayat, dalam hadis, dan penjelasan-penjelasan para ulama. Dan Bapak melihatkan, Alhamdulillah ya, materi-materi yang sudah pernah kami sampaikan mudah-mudahan itu materi bermanfaat ya. Dan senang sekali kalau Bapak Ibu itu bisa ditularkan, bisa di-share, bisa kalau ada yang manfaat gitu ya. Bermanfaat di-share, apa namanya, diinformasikan kepada yang lain supaya menjadi jariahnya Bapak Ibu semua. Baik, dan tema kita malam hari ini Bapak Ibu adalah tentang, saya lupa belum nge-share, nanti insya Allah kami share setelah pertemuan ke-12. Ya, pertemuan yang ke-12 ini adalah tentang surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 6 plus ayat 20 itu. Lalu bahasanya tentang qiyamul lail atau tahajud gitu ya. Nah, untuk membaca pertama siapa nih? Bunda Rika nih, Bunda Rifa nih. Ya, baik. Silahkan untuk Ibu Ade Nah, berkenan benar untuk ini. membaca. Iya, bukunya Bun. Ya, belum terbuka. Mau baca di Al-Quran juga boleh, Bu. Atau dari sini juga boleh. Mic-nya belum terbuka, Bun. Gitu ya. Oh. Bisa. Belum. Belum terbuka, Bun. Oh, belum ya. Bisa itu. Ada bantuan? Damkar. Nggak bantuan damkar. Nggak bercanda, Bun. Mbak, iya, mikrofonnya masih belum ini, Bu. Mikrofonnya masih masih ketutup.
Belum bisa ini apa ya? Belum bisa. Oke, kalau gitu diganti ya. Baik. Dengan Ibu Sundus berkenan Bu Sus? Iya, boleh. Nanti Mm. kalau gitu Kondusif? udah ada Bu nanti untuk Sundus berikutnya. ada? Iya, iya ada. Ah, silakan. Ya, benar. Ya, Ya. Iya. Nanti dan berikutnya Bu Ade ya, A'udzubillah. siap-siap dibuka. Iya, Ya. Silakan Bu Sundus. iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Nisfahu awin kusminhu qalila. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulki alaika kaulan sakila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sadaqallahul azim. baik. Nah, ya. Makasih. Mau baca terjemahnya nggak, Bun? Ustadz aja nggak apa-apa. Heeh, Oke, kasih. heeh. Makasih rahimana rahimakumullah jami'an. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran tadi eh, mendatangkan rahmat bagi kita semuanya. Ayat yang dibacakan Bunda Sudus tadi adalah surah Al-Muzammil, ayatnya ayat 1 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Bangunlah engkau, hai orang yang berselimut, yakni maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa qalila, kecuali sebagian kecil saja. Jadi kata-kata illa qalila ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini ada dua tafsiran nih. Ada yang memahami illa qalila itu bangun malam, tinggalkan sedikit aja dari malam. Artinya berarti kebanyakan bangun malam, gitu ya. Yang tidur itu berarti sedikit aja. Tapi maknanya bisa juga kebalikannya. Qumil laila illa qalila, bangun malam sedikit aja. Yang lama tidurnya. Ya. Berapa? Nisfahu awin minhu qalila. Separohnya atau kurang daripada itu. Separohnya atau kurang daripada itu. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ada dua perintah di ayat ini. Ayat 4 ini. Zid alaihi, tambahkan dari separuh itu. Jadi kalau ada yang menghitungnya begini Bapak Ibu. Kalau malam itu dari jam 7, hitungnya ya. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Itu 9 jam, berarti separuhnya itu 4,5 jam. Sepertiganya berarti adalah 3 jam. Gitu tuh. Seperti itu kira-kira ada yang membahas, ada yang membaca gitu. Warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Quran dengan sebenar-benar tartil. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Al-Quran itu bagi Nabi SAW itu setiap turun tuh diceritakan tuh sebagian itu berat sekali. Sampai ketika Nabi SAW berada di atas punggung unta, unta itu sampai terduduk gara-gara beratnya apa namanya ditunggangi Nabi yang ketika turunnya Al-Quran. Saking beratnya itu. Dalam riwayat lain Ali bin Abi Thalib itu apa namanya itu menyeka keringat yang mengucur dari wajah Nabi ketika Al-Quran turun itu beberapa kali diseka dengan anduk lah kalau bahasa kita itu. Itu beratnya tuh baca apa namanya turunnya wahyu itu. Inna nasyiatal laili hiya syaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ini kekhasan, keistimewaan dan kekhasan daripada qiyamul lail. Apa itu? Sesungguhnya bangun malam itu
atau bangun malam qiyamul lail atau sholat malam itu hiya asyaddu wat'a, itu lebih kuat pengaruhnya bagi jiwa, wa aqwamu qila, dan lebih mantap ucapannya karena sunyi, senyap, tenang, teduh malam itu lebih terasa itu kepada si pembacanya. Bahkan dipahami juga lebih kuat dikabulkannya doa itu di malam hari itu. Ini kalau terjemahan secara lafziah tuh Bapak Ibu yang kami muliakan begitu ya. Sekarang ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan penjelasan dari ayat tadi itu. Ayat-ayat ini memerintahkan kepada Nabi SAW untuk bangun di malam hari dan ada perintah membaca Al-Quran dengan tartil. Meskipun tidak menyebut kata-kata tahajud di sana, nggak ada kata-kata tahajud tuh di ayat ini nggak ada. Secara eksplisit nanti adanya pada surah Al-Isra. Ya. Ayat ini menjadi landasan kuat dalam praktik qiyamul lail dan tahajud. Ayat yang barusan kita baca nih, itu surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 6 itu itu salah satu di antara ayat-ayat yang berbicara tentang tahajud. Pada ayat ini, pada ayat-ayat yang tadi dibaca ini nih, Allah memberitakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berselimut supaya mendirikan sholat pada sebagian malam. Seruan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didahului dengan kata-kata hai orang-orang yang berselimut. Itu ya. Nanti pada bagian akhir atau bagian pertengahan dari bahasan kita malam hari ini, itu kenapa Nabi berselimut. Nah, nanti ada sabab nuzulnya itu ya kita bahas. Itu. Tapi kalau kita coba tarik dalam konteks kekinian kita kehidupan manusia sekarang ini, Bapak yang muliakan, wahai orang yang berselimut itu tidak saja berselimut dalam artian hakiki berselimutkan kain kemulan dan gitu kelambu atau sejenisnya apalah begitu tuh. Tapi bisa jadi kata-kata wahai orang yang berselimutkan itu wahai orang yang berselimut itu maksudnya adalah wahai orang-orang yang berselimutkan berbagai problem kehidupan. Wahai orang-orang yang diselimuti oleh banyak problem kehidupan. Kalau engkau ingin keluar, ada solusi dari masalah-masalah, dari problem-problem hidupmu, ayo bangun malam, kira-kira gitu pesannya. Allah menerangkan maksud perkataan sebagian terdapat dalam ayat sebelumnya, yaitu separuh atau lebih. Allah menyerahkan kepada Nabi Muhammad untuk memilih waktu melakukan sholat malam itu. Ia dapat memilih antara sepertiga, seperdua, 2/3 malam. Jadi pilihan tuh mau sepertiga. Ada juga memahami gini Bapak Ibu, sepertiga, setengah dan apa namanya 2/3 itu ada memahaminya jam 10, jam 11 malam itu sepertiga, jam 1, jam 2 itu separoh, jam 3, jam 4 itu 2/3. Ada yang memahami begitu. Ada juga memahaminya sepertengah, setengah, sepertiga, dan 2/3 itu dibagi 9 jam, separoh berarti 4 jam setengah. Kalau sepertiga berarti 3 jam. Kalau 2/3 berarti 6 jam. Nah kalau 6 jam, yang mulainya berarti kan tidurnya sedikit aja tuh. Qumil laila illa qalilan. Itu tuh. Tapi kalau sepertiganya, itu sepertiganya yang dipakai jam 3, 4, jam 2, 3, 4 misalkan begitu tuh. Berarti tadi tuh bangunnya sedikit, ya mulainya yang apa namanya tidurnya yang banyak. Nah itulah pemahaman-pemahaman itu ya. Jadi Allah memberikan keleluasan kepada Nabi untuk memilih di antara waktu tadi tuh. Mau waktu di awal 10, 11 kira-kira begitu. Dan 12, 1 atau 2/3 atau 2/3/4. 2/3 terakhir. Bagian lain dalam ayat ini adalah bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Nabi SAW supaya membaca Al-Quran. Tadi ada kan? Itu. Warattil Quran tartila. Itu dengan seksama. Maksud dari tartil adalah, nah ini perlu kita catat di sini. Maksud dari tartil adalah membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, fasih, memperhatikan hukum-hukum tajwid,
dan merasakan arti dan maksud dari ayat-ayat yang dibaca itu. Tuh, jadi kalau tartil itu pemahamannya gitu tuh. Jadi tartil tidak sekedar, tidak semata-mata bacanya lambat, tidak. Tapi tartil itu selain dia lambat bacaannya, tartil juga maksudnya adalah benar bacaannya, gitu ya. Wajawidil Qur'ana tajwida, gitu ya. Jadi memberikan hak-hak huruf sesuai dengan haknya atau memberikan huruf sesuai dengan haknya, itulah makharijul huruf, fasohatul huruf, dan itu hakikat daripada tajwid. Semampu Bapak Ibu yang kita lakukan. Tentu dengan kemampuan kita, logatnya orang kita nih kadang-kadang orang, mohon maaf, orang Sunda kadang-kadang ada yang susah ngelapain zal, idaja'a, idaja'a banget. Kan gitu. Oh, huruf zai juga agak susah. Sama seorang Jawa juga begitu. Orang Jawa juga ada yang menyebut ain susah gelagapan ngain ngain baik. Ngalamin. Alami. Nah, gitu tuh. Orang orang Sulawesi nyebut ro susah ra soalnya ara itu gitu. Mungkin masing-masing wilayah, masing-masing daerah ada logat-logat seperti itu. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi kalau enggak, jangan sampai bilang kamu dosa baca Quran begitu. Akhirnya kagak baca Quran. Udah di ditakut-takuti dulu kalau bacanya begini dosa ini baca Quran. Nah, yang enggak begitu. Kan gitu. Jadi semampu, sebaik mungkin yang dilakukan. Kalau yang terbaiknya itu, ya itu mudah-mudahan. Jadi demotivasi orang supaya baca Quran, bukan ditakut-takuti orang dengan dosa. Karena orang ditakuti dengan dosa, kalau bacanya Qurannya begini nih, dosa ente. Akhirnya ya dosa, salah jadi. Gitu. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu hafal tuh. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu ya, yang bunyinya Qur apa al-mahiru fil Qur'ani ma'al kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dalam baca Quran bersama para malaikat-malaikat. Walladzi yatata'ta. Nah gitu tuh artinya ya. Dan orang-orang yang membacanya dengan terbata-bata, terseok-seok, falahu ajroni, maka dia dapat dua pahala. Pahala sulitnya dan pahala membaca. Pahala mau membaca dan pahala payah membacanya itu berpahala. Nah, jadi harusnya baca pakainya hadisnya ini nih, jangan hadis yang nakut-nakuti. Kalau hadis yang nakut-nakutin orang pada nggak mau baca Quran. Iya modelnya Bapak Ibu yang udah lancar. Yang belum lancar kasihan. Dia pikir nah daripada saya buat dosa lebih baik diem aja. Nah, jadi salah. Kan gitu. Gitu harus saya kira bijak menyikapi ini. Tapi di sisi lain didorong supaya orang itu terus memperbaiki bacaannya. Makanya tuh di JWI, wah nggak berhenti berhenti tuh tahsin tilawah, nggak berhenti berhenti tuh program tahsin, nggak berhenti berhenti kan gitu. Karena memang mungkin masih ada orang yang harus diperbaiki terus. Itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Jadi maksud dari tartil membaca Al-Quran dengan tartil itu adalah fase memberikan hukum tajwidnya, memberikan memahami ayat apa yang dibaca sehingga berkesan di hati. Perintah ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilaksanakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menceritakannya. Aisyah radhiallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran dengan tartil sehingga surah yang dibaca menjadi lama sekali, lebih lama daripada biasanya. Kayaknya model kita ini kayaknya sih ada yang sabar, ada yang enggak kali Bu ya. Kalau ngaji pengennya cepet banget kalau sholat tuh. Hmm. Ada. Udahlah bacaannya pakai surat yang pendek-pendek, cepet pula. Jadi cepat selesai kan gitu maksudnya kan. Enak kan cepat selesai gitu. Ini memang fasbir, maka orang bersabarlah, dan itu memang berat tapi nanti kita lihat tuh ada hadis-hadis yang setan tuh nggak senang tuh kalau orang tuh bangun malam tuh. Mm-mm. Dia itu
lebur tuh, yaitu apa, zaba itu ada kayak ini tuh, kayak mencair tuh. Saking orang itu baca Quran di waktu malam tuh, setan tuh nggak seneng banget. Dalam hubungan ayat ini, Al-Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan Abdullah bin Mughaffal bahwa ia berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u surat al-Fath farajja'a fi qiraatihi." Ini kata Ibnu Mughaffal. Apa katanya itu? Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari penaklukan kota Makkah sedang menunggang unta, beliau membaca surat Al-Fatah, "Inna fatahna laka fatham mubina." Kan begitu ya, Bu? Di mana dalam bacaan itu beliau melakukan tarji', mengulang-ulang. Jadi kalau kita pahami hadis ini Bapak Ibu kan, itu nggak apa-apa tuh orang membaca Quran itu diulang-ulang tuh pada ayat yang memang dia pengen diulang. Rasa enak diulang boleh itu. Gitu ya. Fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Sambil mungkin meneguhkan dalam hati. Jadi kayak doa ya Ustadz ya. Iya, sedang berdialog. Iya. Seakan-akan Allah sedang menasihati kita. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Inna ibadi laisa alaihim sultanun. Oh, jadi kita tak membantu. Itu punya. Apalagi saya dengar ada juga di antara ibu-ibu tuh yang pernah saya sampaikan tuh, dalam hidup paling nggak sekali lah pernah menghatamkan Quran waktu sholat sholat sunnah gitu ya, sambil baca gitu ya. Ada yang berkali hatam tuh, alhamdulillah luar biasa. Pasti yang baca mushaf tuh lagi sholat tuh ya. Kalau penghafal Quran ya mungkin nggak pakai mushaf gitu ya. Iya. Kalau kita hafalannya nggak banyak ya pakai buka mushaf lah tuh ini. Apa-apa. Tapi buat sunnah doang ya Ustadz. Sholat sunnah doang begitu. Kalau yang mutafak begitu. Kalau mukhtalaf pada sholat wajib juga mukhtalaf. Itu artinya yang Hmm, diperselisihkan. Kalau sholat sunnah boleh. boleh. Hmm, Kalau sholat wajib ada yang membolehkan, ada yang nggak memakruhkan. kasih. Itu. Membaca Al-Quran secara tartil mengandung hikmah, yaitu terbukanya kesempatan untuk memperhatikan isi-isi ayat yang dibaca dan di waktu menyebut nama Allah. Si pembaca akan merasakan kemahagungannya. Ketika tiba pada ayat yang mengandung janji, pembaca akan timbul harapan-harapan. Demikian juga ketika membaca ayat ancaman, maka akan dia merasakan itu. Dan itu apa namanya, dapat terwujud kalau kita baca Qurannya tartil, pelan-pelan. Itu ya. Jadi saya dengar orang baca ayatnya biasa ibu-ibu bapak-bapak nih. Surah Al-Humazah gitu ya. Wailun likulli humazatin lumazah gitu. Alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Jadi dia bilang kalla layunbadhanna fil hutamah. Diulang lagi doa itu. Gitu. Alla la yumbadanna fil hutamah. Alla la yumbadanna fil hutamah. Terus dia. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Diulang 3 kali sampai itu menghujam ayat itu dalam hati. Api Allah yang membakar. Gitu. Allati tantali'u 'alal afidah. Tuh sampai tuh naik tuh. Api itu sampai ke dada, sampai ke hati. Gitu. Gitu. Iya amati mumaddadah. Gitu. Dan semuanya itu nggak bisa berkutik karena semuanya diikat di tiang-tiang yang sudah dipasang. Nah, ketika membaca ayat itu, surat seperti tadi surat Al-Humazah saja. Allati tattari al afida innaha alaihim musadah fi amadi mumaddadah. Itu bisa diulang-ulang. Dalam artian apa diulang-ulang itu? Diulang-ulang agar masuk ke dalam hati. Itu ya Bu. Tapi kalau itu menjadi berat, nggak usah Bu. Ini dibikin nyaman aja. Kayak tadi dibikin pilihan sama Nabi.
Baik, kita lanjutkan. Pada ayat 6 di surah ini ditegaskan bahwa ibadah dilakukan pada malam hari lebih berkesan dan mantap. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwa qila. Lebih mantap baik di dalam hati maupun di lidah, sebab bacaan ayat-ayat itu lebih jelas dibandingkan bacaan pada siang hari. Kan kalau malam kan teduh, sunyi, senyap, itu kan suasananya khusyuk dibanding urusan di hari di waktu-waktu yang lain. Firman Allah pada awal surat ini secara lahir menunjukkan hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Itu Nabi pada asalnya. Adalah perintah Allah kepada Nabi SAW untuk sholat malam. Penyebutan Nabi dengan sifat orang yang berselimut menunjukkan bahwa tahajud adalah fardu khusus baginya. Bagi Nabi SAW. Fardunya sholat malam adalah pendapat sebagian besar ulama. Sebab sunnah dan anjuran tidak terjadi pada sebagian malam saja. Dan sholat di malam hari tidak khusus baginya pada suatu waktu tertentu saja. Sebagian mengatakan bahwa tahajud hukumnya fardu kepada Nabi dan umatnya. Kemudian dihapus, dinasah dalam bab ilmu. Dengan salat 5 waktu pada saat malam Mi'raj. Ibu-ibu, bapak-bapak, surat Al-Muzammil itu kan turun di awal-awal ya. Surat Al-Muzammil itu ada yang berpendapat adalah surat kedua atau ketiga setelah surat Al-Alaq. Jadi masih awal tuh. Disuruh surat malam tuh. Nah, ada pendapat yang mengatakan sholat ini, tahajud ini pendapatnya. Itu ayatnya dinasakh. Apa namanya, bukan ayatnya. Pengamalannya dinasakh. Dinasakh itu artinya dihapus. Ketika ada perintah sholat 5 waktu pada saat Nabi melaksanakan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan nanti tahun ke-10 Hijri, mohon maaf, tahun ke-10 kenabian. Pada saat Nabi mengalami peristiwa wafatnya istri dan pamanda beliau. Sedangkan turun Al-Muzammil itu turun di awal-awal Nabi jadi Nabi. Jadi masih ada rentang kira-kira 8 tahun kemudian baru Isra Mi'raj, baru ada perintah sholat 5 waktu. Jadi sebelum itu, di antara ini sholat ini nih, Nabi nih. Ya mulai. Itu. Ini bagi satu pendapat. Tapi pendapat yang mengatakan, ya beda lah 5 waktu mah beda, tahajud mah beda. Tetap tahajud nggak terhapus hukumnya. Itu. Hanya saja tahajud itu bagi Nabi sifatnya wajib, bagi umatnya sifatnya adalah sunnah. Nanti akan ada ayatnya di berikutnya kita bahas. Ya. Ada pun pendapat yang kuat adalah bahwa tahajud dinasah dari umat Islam saja. Kewajibannya tetap pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil dan Rasul Al-Isra. Artinya nih, kalau ini pendapat yang ini yang kuat adalah yang dihapus itu sebagai wajibnya untuk umat, untuk umat gitu. Jadi berubah jadi sunnah itu. Jadi bukan dinasah, dihapus nasah itu, bukan dihapus sholat tahajudnya atau qiyamul lailnya, bukan. Perintah tentang apa namanya Isra Mi'raj apa itu mah beda, itu sholat wajib gitu. Jadi yang dinasah itu, dihapus hukumnya itu adalah yang tadinya wajib bagi umat Islam, Nabi dan umat Islam berubah jadi yang wajib itu hanya bagi Nabi, bagi umatnya adalah sunnah saja. Tuh, itu mayoritas pendapat ulama begitu tuh akhirnya Bapak Ibu. Yang dipegangi begitu tuh. Nanti pada surat Al-Isra, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah, itu dia. Ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu dia. Jadi ayat itu menasakh daripada aqimis sholata, bukan aqimis sholata, apa qumil laila illa qalilan nisfahu dan seterusnya. Nah, sekarang masuki ayat sunnahnya hukum sholat tahajud. Nih, Bunda aja deh bisa baca sekarang yang ini nih. Udah bisa dibuka belum itunya?
apa namanya mikrofonnya. Silahkan Bun, bisa dibuka? Bisa, bisa. Iya, Alhamdulillah. Silahkan. Alhamdulillah. Silakan. Silahkan Bun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusa min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin taj min khairin tajiduhu indallahi huwa khairun wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Nabi Muhammad berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan sholat malam. Maka Dia kembali memberi keringanan kepadamu. Oleh karena itu, bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang mana Ustaz loncat? Orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, serta yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu darinya dari Al-Quran, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikan pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah. Sebagian balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, barakallah fiik. Itu Amin. dia. Ini satu ayat tapi panjang. Panjang. Ini kayaknya separuh halaman ya. Maka pesan pada ayat ini nih berkaitan banyak pesannya. Satu ayat tapi pesannya banyak. Ini Ada surat pesan apa ya? qiyamul lailnya, ada pesan apa namanya keringanan di dalam sholatnya, ada pesan Zakat.
perintah sholat, perintah zakat, perintah pinjam meminjam, perintah istighfar. Banyak banget ini satu ayat ini. Ya. Oke, kita coba baca nih. Pada awal ayat surat Al-Muzammil yang lalu, yang kita baca tadi di awal, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk sholat malam. Maka dalam ayat ini Allah menunjukkan kemaha-pengasihannya kepada hamba-hambanya. Dia memberikan keringanan pada hambanya dengan tidak mewajibkan sholat tahajud setiap malam. Itu Bapak Ibu. Melalui ayat ini nih. Gitu. Pada umat Nabi SAW. Rob, inna robbaka, maksudnya Rob itu. Inna robbaka, sungguhnya Tuhanmu, yaitu Allah. Menegaskan bahwa dia mengetahui sebagian kaum muslimin, bersama Nabi mengerjakan sholat malam. Ada yang 2/3 malam, setengah malam, separuh malam, sepertiga, 2/3 malam, sepertiga. Waktu itu masih merupakan perintah wajib yang tentu saja terkadang-kadang terasa berat. Malam 2/3 malam itu sholat. Besok-besoknya pada payah, pada ngantuk dan sebagainya. Ketika ayat pertama surat Al-Muzammil turun, para sahabat mengerjakan sholat sesuai dengan petunjuk dalam ayat 2 sampai ayat 4. Nisfahu, sulusahu, dan gitu tuh. Gitu. Hal ini kadang-kadang memberatkan. Sekalipun sholat tahajud itu khusus difardukan atau diwajibkan kepada Rasulullah dan disunahkan bagi umatnya, banyak di antara para sahabat tidak mengetahui dengan pasti berapa ukurannya yang separuh itu. Makanya sahabat aja kesulitan Bapak Ibu kan. Yang separuh itu maksudnya berapa? Yang sepertiga malam itu kayak apa? Yang 2/3 malam itu gimana? Itu aja mereka nggak tahu tuh. Maka kalau sekarang kita nggak tahu, ya kira-kira sahabat aja juga nggak paham tuh gimana caranya tuh. Hingga karena takut luput pada waktu sholat malam yang diperintahkan itu, sehingga karena takut separuh itu kapan, sepertiga malam itu kapan, 2/3 malam itu kapan. Akhirnya mereka berjaga-jaga sepanjang malam. Akhirnya nggak tidur. Tuh. Hal ini sangat melelahkan badan mereka. Sebab mereka bangun sampai fajar, sampai subuh, disambut subuh. Tentu saja bangun dan berjaga-jaga demikian melemahkan fisik. Kalau yang seperti ini melemahkan fisik. Maka di dalam ayat yang 20 tadi, alima allang tuhsuhu fataba alaikum. Allah tahu kalian tidak bisa menentukan batas-batas secara tepat. Sepertiga, seperdua, 2/3 itu. Oleh karenanya Allah ampuni, Allah maafkan, Allah kasih keringanan. Ya nggak apa-apa. Itu nggak harus persis-persis sepertiga kayak apa, 2/3 kayak apa, nggak apa-apa. Semampunya saja. Dari ayat 20 ini dapat pula diambil pelajaran bahwa mengerjakan perintah fardu itu tidak boleh melebihi batas ukuran yang ditentukan agar tidak memberatkan diri sendiri. Oleh karena itu Allah memerintahkan bagi orang yang biasa sholat malam apabila terasa agak memberatkan boleh dikurangi waktunya. Tuh Bapak Ibu. Kalau yang mampu 11 rakaat, monggo 11 rakaat. Kalau yang mampunya adalah misalkan 6 rakaat, 6 rakaat. Kalau yang mampunya adalah apa namanya 2 rakaat, ya 2 rakaat. Gitu. Jadi jangan memberatkan, nggak boleh memberatkan. Itu. Begitu pula dalam bacaan sholat malam, termasuk maghrib dan isya, maksudnya bukannya tahajud aja. Sholat maghrib dan isya. Hendaklah dibaca ayat-ayat yang pendek saja, apalagi kalau jadi imam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Daruqutni dari Qais bahwa ia sholat berjamaah yang diimami oleh Ibnu Abbas. Qais mengatakan bahwa Ibnu Abbas membaca beberapa ayat dari permulaan surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Selesai sholat, Ibnu Abbas mengajarkan kepada yang mengikutinya. Apa artinya? Falaman sorofa akbal alaina faqala innallah yaqulu faqra'u ma tayassara min. Jadi Ibnu Abbas waktu jadi ngimamin, kok pendek banget nih bacaannya nih. Setelah Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah cuma beberapa ayat selesai ruku. Lalu Ibnu Abbas mengajarkan, dia membaca petikan ayat tadi tuh. Innallaha yaqul faqra'u ma tayassara min. Allah berfirman, bacalah ayat Quran yang ringan aja bagimu. Berapa ukuran ayat-ayat yang mudah itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Ini ukuran pribadi, ini ukuran subjektif. Bagi si fulan pendek itu 5 ayat. Bagi fulan yang lain yang pendek itu 10 ayat. Bagi fulan yang mungkin hafidh yang pendek itu 50 ayat misalnya. Nah, itu kan subjektif sekali.
Kemudian disebutkan pula uzur, ada halangan di ayat yang 20 tadi itu, ayat ke-20 tadi itu. Ya. Karena sakit pertama, ya. Alima al apa alima alam alima alam tusuhu fataba alaikum faqad min gitu. Jadi ada yang sakit. Jadi kalau yang sakit berarti harus diberi apa diberi keleluasan, diberi keringanan, jangan sampai dia berjamaah dan dia waktu kadang sakit nggak kuat berdiri lama, ya imamnya memperpendek. Sehingga diringankan tuntunan mengerjakan sholat malamnya. Bahkan kalau nggak sholat malam karena sakit, ya sudah nggak apa-apa. Uzur yang ketiga adalah karena sibuk mencari rizki di siang hari. Besoknya kan akan pergi cari rizki. Kalau malamnya sepanjang malam dia bangun malam, besoknya payah dia. Nah, maka dikasih keringanan, nggak usah yang berat-berat sholatnya. Ukuran berat dan ringan terkembali kepada masing-masing orang. Ada orang yang mungkin hari-harinya dia capek, letih, dan sebagainya. Mungkin nggak bisa lama-lama bangun malamnya. Nggak apa-apa. Sedangkan yang mungkin memang sudah leluasa untuk bangun malamnya panjang, ya lakukan panjang. Yang keempat, keringanannya karena sedang berjuang di jalan Allah. Ada mengangkat senjata, fisik, perang. ya, membela dan mempertahankan agama Allah dari serangan musuh. Mereka butuh energi untuk istirahat. Kan besok mau perang. Kalau malamnya qiyamul lail sampai pagi, besok ngantuk-ngantuk, nggak ngadepin musuh, ngantuk, repot ini. Gitu. Ngangkat senjata nggak kuat karena capek ngantuk. Nah, jadi faktor sakit, faktor sibuk dari rizki, sedang berjihad di jalan Allah, menyebabkan seorang sulit baginya untuk bangun pada malam hari, mengerjakan sholat tahajud. Artinya, silahkan kalau memang keadaan sakit, sedang besoknya mau kerja, butuh energi yang apa prima, besoknya perang, maka boleh sholat tahajudnya diperpendek, atau mungkin tidak sholat tahajud, nggak masalah. Karena ada uzur tuh dia tuh. Dengan demikian ada istilah di dalam ilmu ulumul Quran, mafhum mukhalafah. Ada mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Artinya kalau orang sedang tidak sakit, gitu ya, tidak sedang sibuk akan mencari nafkah besoknya bekerja payah, tidak sedang berperang, itu maka artinya apa? Artinya idealnya adalah qiyamul lail. Idealnya itu meskipun sunnah hukumnya tetap. Demikianlah pula ternyata ayat ini tidak membeda-bedakan usaha berjihad mengangkat senjata melawan musuh dan berusaha mencari rezeki. Dari ayat tadi menunjukkan bahwasanya satu sisi ayatnya berkaitan dengan orang mengangkat senjata di perjuangan jalan Allah, satu sisi lagi mencari rezeki. Artinya apa? Itu sepadan yang diberikan keringanan oleh Allah. Artinya apa? Orang mencari rezeki pun dapat pahala besar. Itu. Bukan hanya berjihad saja. Kadang ketika dibutuhkan untuk berjihad, ya berjihad ya. Ketika dibutuhkan oleh keluarga untuk pada bekerja keras, ya kerja keras untuk mencari nafkah. Dan itu dari isyarat ayat tadi menunjukkan apa? Dari isyarat tadi menunjukkan bahwasanya memiliki kesamaan kemuliaan di sisi Allah. Berjuang mempertahankan agama dan berjuang mempertahankan keluarga untuk mencari rezeki. Tuh gitu. Setelah menyebutkan tiga sebab yang mendatangkan rukhsah keringanan dalam beribadah pada malam hari, yang berarti pula terhapusnya kewajiban sholat malam, maka ayat ini nih, menyebutkan pula apa yang mereka kerjakan setelah mendapat keringanan tersebut, yakni hendaklah membaca Al-Quran dalam sholat mana yang mudah-mudah saja. Tuh, jadi kalau lagi rasanya pengen melaksanakan sholat, tapi dia ada kesibukan ini, ya udah sholatnya dilakukan yang bacanya pendek-pendek saja, nggak usah lama. Ayat ini diakhiri dengan anjuran agar kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena dosa dan kesalahan yang kita kerjakan terlalu banyak. Istighfar diterima oleh Allah itulah yang akan menutup aib seseorang tatkala di depan diadakan perhitungan dan pertanggungjawaban amal manusia di depan Allah kelak nanti. Allah yang maha mengampuni. Dialah yang menutupi dosa seorang atau menguranginya. Dialah yang maha pengasih yang seorang tidak akan disiksa bila mana taubatnya telah diterima.
Nah, Iya. ini bagian pertama Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang ingin tanyakan dari apa yang kami sampaikan, dipersilahkan. Iya. Baik, silahkan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Silahkan, dibuka Iya Ustaz, mic-nya. iya. Mau nanya tadi mau mastiin aja. Jadi kalau salat sunnah gitu Ustaz, boleh ya kita mengulang-ulang satu ayat gitu karena ya untuk lebih apa menghayati dan untuk juga sekalian menghafal gitu boleh ya Ustaz kalau lagi sholat sunnah gitu Ustaz ya. Mm-mm. Maksudnya Ada, kan saya dua kira rakaat tidak ya. terbatas sholat sunnah, sholat wajib juga boleh. Oh bisa ya Ustaz ya. Bisa. Oh gitu. Boleh sholat wajib. Oh jadi Nah, misalkan rakaat pertama mengulang ayat terakhir surat Al-Baqarah gitu Ustaz. Terus nanti iya, rakaat keduanya mungkin ayat yang lain gitu Ustaz. iya, Eh, nggak masalah, boleh-boleh aja Ustaz ya. Oh nggak iya, apa, iya. nggak masalah. Ya, Baik, kan Ustaz. iya. Baik, terima kasih Bu Ika. Ada lagi? Silahkan satu orang lagi. Ada Mbak, Ustadz. Saya Ustaz. tuh dua orang Bu lagi Ade Eh, dulu. wajib nikah. ya sudah. Monggo, 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 monggo. Bu Ade Monggo, dulu ya. Pak Haji Priyono atau Bu Haji Ade? Enggak. Bu Haji Ade dulu Silahkan deh, boleh monggo. Bu Ade, silahkan. Ya, eh, jadi Ustadz bacaannya kan kalau sholat berjamaah jangan terlalu panjang ya Ustadz. Betul. Jadi kalau sekarang ini Ustadz ini laporan, jadi ini laporan, bukan pertanyaan. Di Arofiu itu Ustadz sekarang kalau subuh bacaannya tuh imamnya tuh al-mutaffifin, terus satu eh, al-a'la, Naziat. panjang-panjang. Dan jamaahnya pada suka bilang sendiri ke imamnya. Mm-mm. Jadi alhamdulillah sekarang di Arofiu itu Ustaz, kemajuannya eh, kemajuannya pesat Besar apa ya, ya? Alhamdulillah. Bagus lah gitu Ustaz. Mm-mm. Terus eh, ininya Majelis Taklimnya ada dua, hari Senin dan hari Jumat. Mm-mm. Jadi maksud saya tuh jamaahnya itu jadi suka gitu Suka. pada bacaan yang lebih panjang. Alhamdulillah. Nah, Sesudah itu Ustaz, mm-mm. sesudah sholat selesai dibacakan hadis Ustaz setiap hari. Astagfirullah. Hadis dari Riyadus Shalihin. Iya. Nah, jadi terus itu saya yang selalu mantau ininya Ustadz, mic-nya, apa suara keluarnya. Misalnya kurang jelas atau gimana gitu. Supaya ibu-ibu semua dengar. Maksudnya penduduk migas. Alhamdulillah Ustadz, laporan aja, bukan pertanyaan. Iya, iya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sekiranya jamaah di satu tempat itu dia senang, dia suka apa bacaannya itu panjang, maka bagus, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau di antara jamaah itu rata-rata orang yang jamaah orang orang udah lanjut usia, yang berdiri saja susah, sudahlah berdiri dibantu pakai bangku, kan gitu. Dia berdiri, kalau mau berdiri bangun dari itu aja harus rambetan dulu. Nah, kalau yang seperti ini, maka jadi imam mesti bijaksana, gitu ya. Nah, jadi saya kira panjang dan pendek itu relatif sifatnya, tergantung jamaahnya suka. Bapak Ibu pernah dengar di pesantren Tombolon ya, Tombolok loh, di daerah Magetan sana tuh, yang kalau sholat itu satu malam itu di bulan Ramadan tarawih itu khatam satu Quran. Coba bayangkan. Itu Masya Allah. sampai pagi dong. Khatam satu Quran, imamnya ada lima. Imamnya ada lima. Bergantian. Dimulai dari Isya sampai subuh. Gitu. Yang yang mau sholat di situ harus tahu diri lah. Gitu. Tahu diri. Kuat-kuat ya. Khatam Quran 30 juz. Gimana ceritanya? Gitu ya. Coba. Dan berarti orang yang datang ke situ memang sengaja tahu dan pengen memang begitu. Tuh, boleh gitu Subhanallah. Ibunya. Jadi kembali kepada komunitasnya, Emang jamaahnya, komunitas. masyarakatnya. Kalau senang panjang, bagus dipanjangkan. Tapi kalau umum, tidak spesifik, maka sebaiknya ngikutin anjurannya kira-kira pendek pada ukuran masyarakat situ yang nyaman sebenarnya. Gitu Bun ya. Alhamdulillah wah luar biasa nih. Musola Rafi'u ya. Tambah seperti ini.
Pak Haji Priyono, monggo. Makasih Pak Baik, Ustadz. silakan Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh 2 pertanyaan ya Pak Ustadz ya. Monggo. Ayat pertama tadi ada wahai orang yang berselimut, ya ayyuhal muzammil. Konotasinya kalau untuk Nabi Muhammad pasti Allah dengan lembut, bahasa muzammil itu artinya yang lembut, selimut itu pasti ngomongnya yang lembut. Iya. Tapi seumpama untuk saya pasti dikeplak mungkin itu. Nah, pertanyaannya itu apakah kandungan perintah ini nadanya nada perintah yang keras atau yang lembut, muzammil ini. Yang kedua, kaitannya dengan ada 2 semacam kalimat perintah kulimal laili illa qalila untuk sholat malam, terus dikaitkan dengan membaca Al-Quran tartil. Maksudnya apa Pak Ustadz? Kok dikaitkan untuk sholat malam, kemudian selepas itu membaca tartil Quran? Tadi Pak Ustadz bilang bahwa tadi sholat malam itu berat gitu ya. Bahkan untungnya sudah dinaksa. Kalau nggak dinaksa kan sudah wajib benar untuk kita semua. Kok sudah itu dibebankan lagi suruh baca Al-Quran? Berat juga baca Al-Quran itu. Ngantuk lagi. Atau mohon penjelasannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan dari Pak Haji Priyono ini sebenarnya nanti kayaknya akan ada ini ya penjelasan setelah ini ya, tapi sedikit nggak apa-apa ya. Sepintas saja. Memang di situ ada khilaf di antara para ulama. Artinya begini, yang dimaksud apa namanya bacaan Quran di waktu malam pada surat Al-Muzammil di awal-awal tadi ya. Inna nasyatal laili asyaddu qila. Itu ada yang mengatakan memahaminya membaca Qurannya waktu sholat. Kan gitu ya, waktu sholat. Jadi artinya disuruh karena orang menikmati malam untuk qiyamul lail dan orang yang memang menyediakan waktu untuk qiyamul lail, maka bacalah Quran itu pada waktu sholat. Maka identik sekali Bapak Ibu bacaan Quran itu di waktu sholat. Coba surat Al-Isra. Inna Quran al-fajri kana masyhuda. Itu nyebutnya bukan inna sholat al-fajr, Quran al-fajr. Padahal sholat fajr itu maksudnya, itu sholat subuh itu. Kan gitu. Jadi identik sekali memang Al-Quran Al-Quran itu dengan sholat. Gitu ya. Meskipun bacaan surat setelah Al-Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan itu adalah sunnah. Gitu ya. Oke. Nah, kalau pada sholat-sholat biasa itu orang mungkin bisa membaca ini dan itu sesuai keinginannya. Apalagi kalau qiyamul lail. Kira-kira kalau engkau sudah menyediakan waktu bagi orang-orang yang tidak ada uzur, maka cobalah baca Qur'annya yang yang panjang tapi tartil. Maka dianjurkan waktu itu ya ibu-ibu yang bisa menghatamkan Quran pada waktu qiyamul lail, kalau dia sholatnya 11 rakaat, setiap rakaat itu 1 muka daripada Quran, ternyata 2 bulan 3 bulan bisa hatam tuh baca Quran dengan langsung dia dalam pada Quran itu. Itu yang pertama. Jadi pendapat pertama memang bacaan Quran dalam sholat. Tetapi ada pendapat kedua mengatakan itu bacakan Quran di luar sholat. Berarti lagi baca Quran memang. Itu. Bacaan Quran. Bahkan bukan baca Quran saja. Zikir, sholawat, dan sebagainya. Pokoknya kebaikan-kebaikan. Ini ada pendapat demikian. Mengatakan itu. Nah itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua. Kan itu. Tentang apa yang tadi ya Pak Haji? Ya, lupa saya. Perintah muzammil. Oh, muzammil. Muzammil itu lembut atau kasar gitu ya? Iya. Gitu ya, muzammil. Itu bisa berbeda cara memahaminya kan gitu. Kalau keras itu kan nanti kan ada sebab nuzulnya ya. Nabi itu berselimut itu sebenarnya menghindari tuh olok-olokan orang. Menghindari olok-olokan orang. Maka kira-kira kalau bahasa kita jangan tidur dong, ayo bangkit dong, Betul, lawan itu. dong, kira-kira gitu. Jadi memahami selimutnya lembut sih kan gitu. Tapi ternyata itu teguran kepada Nabi, jangan menyerah, jangan kalah, jangan menyerah itu. Ayo terus dakwah, bangun dan bangkit dakwah.
Maka kaitannya dengan surat Al-Mudathir. Kum fa'andir wa Bagus, rabbaka bagus, fakabbir wa bagus. thiyabaka fatahhir. Iya. Warujza fahjur. Biarin aja orang yang ngomong jelek juga. Kan gitu. Tinggalin aja Ya, kalau gitu. betul. Saya kira Betul. konteksnya dengan ayat surat sebelumnya Al-Mudathir. Subhanallah. Gitu ya, Pak Terima Jibril. kasih, Pak Ustadz. Iya, Alhamdulillah, sama-sama. terima kasih. Baik, kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Sebelum Baik, kita Alhamdulillah nanti kita lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Insya Allah nanti ada sesi kedua untuk pertanyaan. Ya, silakan apa Ustaz. keutamaan tahajud? Nah, tadi kita lanjutnya ya Bunda Rifa ya. Iya, Apa keutamaan tahajud? Yang disebut di dalam Al-Quran pertama sebagai ibadah tambahan, nafilatan lak. Nafilatan, tambahan. Gitu. Bahkan kalau di dalam hadis kutsinya, orang itu akan mendapatkan kasih sayang Allah ketika dia melaksanakan nafilah-nafilahnya. Tuh. Kalau apa namanya eh, kedekatan seorang hamba ketika melaksanakan kewajiban, tapi untuk mendapatkan kasih sayang itu yang sunnah-sunnahnya. Itu. Jadi eh, sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah sunnah itu justru untuk meraih apa ya ekstra, ekstra gitu ya, ekstra kasih sayang Allah. Itu nafilah. Yang kedua dijanjikan makom mahmuda, gitu kan? Ayyab ataka rabbuka maqamam mahmuda. Itu. Nanti bahasanya maqam mahmuda itu apa? Maqam mahmuda itu tempat terpuji. Tempat terpuji itu apa? Ada mengatakan tempat tertinggi nanti di surga. Itu janji bagi orang yang melaksanakan sholat tahajud. Waktu malam lebih tenang dan gitu ya. Lebih cocok untuk konsentrasi dalam ibadah dan tilawah. Itulah mengapa dianjurkan sholat sunnahnya malam itu. Nanti ada hadis yang menyatakan seutama-utama sholat sunnah setelah sholat wajib adalah tahajud. Allah memuji. Nih, pujian Allah terhadap orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail dan tahajud. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Badan mereka itu badan mereka meninggalkan kasur. Tubuh mereka meninggalkan kasur. Demi apa? Demi bangkit untuk salat malam. Sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka itu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan mata, ya, pandangan mata. Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kata-kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun itu Bapak Ibu kan boleh jadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah berikan kenikmatan dalam hatinya yang dalam pandangan orang nggak kelihatan. Hidupnya orang biasa saja, sederhana saja, tapi Allah hadirkan tuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang orang nggak ngira. Orang ngiranya itu susah aja orang. Gitu ya. Ini orang hidupnya susah, tapi boleh jadi hatinya digembirakan oleh Allah, dia dilapangkan Allah sehingga nggak perlu kesah, nggak perlu gelisah, nggak perlu rasa sedih, nggak apa. Kenapa? Allah yang menghadirkan rasa tenang itu. Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Itu dia. Nah, itu dia. Jadi jangan kira tidak selalu kebahagiaan itu yang tampak. Gitu. Yang tampak iya, tapi kadang-kadang yang tidak tampak justru Allah bisa letakkan kebahagiaan itu dalam hati masing-masing orang yang Allah kehendaki. Wasilahnya apa? Caranya apa? Qiyamul lail. Oke. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan apa yang mereka lakukan adalah sholat malam. Tadi itu tata jafa itu. Dan meninggalkan tidur serta berbaring di atas tempat tidur yang empuk. Itu mereka tinggalkan demi qiyamul lail. Al-Alama Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, cobalah renungkan bagaimana Allah membalas sholat malam yang mereka lakukan secara sembunyi dengan balasan yang ia sembunyikan bagi mereka, yakni yang tidak diketahui oleh semua jiwa, oleh orang. Nggak tahu. Juga bagaimana Allah membalas rasa gelisah, takut dan gundah gulana mereka di atas tempat tidur saat bangun untuk melakukan sholat malam dengan kesenangan jiwa di dalam surga. Payah, susah, malas, ya.
Tapi mereka akan berbalas kebaikan. Bahkan mungkin orang-orang tertentu ketika membangun dari tempat tidurnya dengan ringan dia bangun. Dengan rasa senang dia bangun. Yang menurut orang lain mungkin berat. Kok bisa bangun malam setiap malam? Kok bisa qiyamul setiap malam? Kita mah susah kita lihat. Bagi si A, si B, si C susah. Tapi bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, insya Allah jadi ringan. Itu kenikmatan yang gak diberikan oleh orang-orang lain. Kecuali kepada orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya ya diberikan kenikmatan itu tuh. Amin. Amin. Dan diberikan kenikmatan mengistiqomahkan diri kita dalam hal-hal bukan yang wajib saja. Yang sunnah-sunnahnya juga. Ringan, senang. Senang itu. Pokoknya senang. Tuh, dalam keadaan ngantuk aja bisa bangun. Gitu. Masya Allah. Modelnya Bapak Ibu nih, jam 3, jam 3:30, udah bangun otomatis. Jam 3 bangun. Pokoknya bangun aja, mau waker bangun, mau wakernya mati, maka bangun. Itu Karena ada tua Pak Ustadz, kenikmatannya. karena ada tua tidurnya nggak bisa banyak. Itu katanya begitu. Kalau orang sudah tua malah lagi nggak banyak tidurnya. Siapa bilang kan gitu? Ada orang yang nggak tidur juga main gaple, main catur tidur Oh, pagi. iya iya, begadang ya. Gitu. Jadi s- tidak tidurnya iya, tapi tidak tidur untuk apanya kan itu hal lain. Ngobrol di pojok di pos kamling sampai subuh. Coba bayangin tuh. Iya betul. Itu Ada kan tuh. tidak diberikan kenikmatan untuk Iya. bertakarub kepada Allah. Itu dan itu nikmat yang mungkin apa disepelekan orang, padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Hadis-hadis tentang keutamaan sholat tahajud. Sholat sunnah paling utama nih Bapak Ibu. Afdolus sholat ba'dal fardhu qiyamul lail. Seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah qiyamul lail. Tuh ya. Yang kedua kemuliaan kewibawaan. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul Oh, bilaili. Ketahuilah kemuliaan dan kewibawaan orang muslim itu, orang mukmin itu tetap pada kemampuan qiyamul lail. Qiyamul lailnya. Masya Allah. Oh. Jadi raihlah kemuliaan dan kewibawaan dengan qiyamul lail. lain. Kewibawaan kemuliaan. Doanya terkabul. Iya kan? Siapa yang bangun malam, kata Allah, siapa yang bangun di malam ini berdoa, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa minta ampun, aku ampuni. Siapa minta suatu kebutuhan untuk hidupnya, aku penuhi. Gitu. Tercatat sebagai orang soleh. Wow. Alaikum bi qiyamil laili fa innahu da'bus salihin. Artinya, lakukanlah sholat malam oleh kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia pun dapat mendekatkan kalian kepada Rob kalian, menghapus dosa, menghapus segala kesalahan, dan mencegah dari perbuatan dosa, dan menghilangkan penyakit dari badan. Tuh. Jadi sehat insya Allah Sehat ya. orang-orang yang dimulai. Terus kunci masuk surga. Itu dia. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan aman, selamat, sentosa. Apa salah satunya? Qiyamul lail. Pemulihan dari Allah. Ya, artinya saja kita bacakan Bapak Ibu. Ya Allah mengampuni semua manusia. Bila Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir pada hari kiamat kelak, maka datang sang penyeru lalu memanggil dengan suara terdengar oleh semua makhluk. Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang pantas mendapatkan kemuliaan. Kemudian penyeru itu kembali seraya berkata, hendaknya orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur bangkit. Wah, gitu. Lalu mereka bangkit sedang Terkejut. jumlah mereka sedikit. Masya Allah. Jadi orang-orang lagi nunggu antrian, tiba-tiba ada suara, gitu kan? Kata Gimana sih Jafar. Bapak Ibu lagi ngantri di rumah sakit ngantri, dia itu tiba-tiba dipanggil sama kita spesial banget di kedepankan gitu, dipanggil padahal kita harusnya belakangan, tiba-tiba dipanggil kan spesial banget tuh. Ini juga begitu nanti, gitu. Ketika semua lagi berkumpul, lalu dipanggil, hai orang-orang yang dulu lambungnya jauh dari tempat tidur, ayo kalian duluan bangkit. Masya Allah, mereka dulu. Masya Allah. Itu ya Bapak Ibu ya. Apakah beda antara qiyamul lail dengan salat tahajud? Ya. Apakah beda qiyamul lail, salat tahajud dan salat malam? Mari kita lihat. Qiyamul lail adalah ibadah yang ditunaikan di waktu di malam hari, walau hanya sesaat. Di dalamnya ada sholat, membaca Quran dan ibadah lainnya. Jadi qiyamul lail nggak mesti sholat aja Bapak Ibu. Kalau menurut pendapat ini.
Zikir juga Ustaz, zikir itu. Iya, zikir, baca Quran, udah qiyamul lail. Disebut qiyamul lail menghidupkan malam, tidak mesti menghidupkan dengan mayoritas malam, sedikit aja boleh. Dalam kitab Muraqil Falah disebutkan bahwa qiyamul lail yang terpenting adalah menyibukkan malam hari dengan ibadah. Tuh. Apa saja? Ya bebas ibadahnya apa saja. Ada juga yang berpendapat lain yang mengatakan sudah disebut qiyamul lail walau hanya sebentar dengan membaca Al-Quran, mendengar hadis, berzikir, bersolawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu termasuk qiyamul lail. Kalau kita kan umumnya qiyamul lail mesti sholat ya. Iya. Iya. Sholat. Padahal qiyamul lail ya apa saja dilakukan ketaatan di waktu malam ya qiyamul lail. Apalagi sholat kan gitu. Karena seutama-utama ibadah kan sholat. Adapun sholat tahajud adalah sholat malam secara khusus. Sebagian ulama menganggap bahwa sholat tahajud adalah sholat malam yang dikerjakan setelah bangun tidur. Dapat nih sebagian ulama nih. Begitu tuh. Tahajud itu sholat malam yang dilakukan setelah tidur. Al-Hajjaj bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan bahwa salah seorang di antara kalian jika bangun tidur lalu melaksanakan sholat malam sampai datang subuh, berarti dia telah melaksanakan tahajud. Karena yang dimaksud sholat tahajud adalah sholat setelah tidur. Ini kata Al-Hajjaj bin Amr. Dari sini kita dapat melihat bahwa qiyamul lail ternyata memiliki makna lebih umum daripada sholat tahajud. Qiyamul lail bisa mencakup sholat malam, baca Quran, zikir, gitu ya. Kalau qiyamul lail itu ya. Qiyamul lail bisa mencakup salat yang dikerjakan sebelum dan sesudah tidur. Sedangkan tahajud yang dimaksud adalah sholat secara khusus. Namun ada dua pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap tahajud adalah sholat malam secara mutlak. Ya apa saja sholat malam. Sebagaimana anggapan kebanyakan ulama, ada pula yang menganggap tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur. Tuh Bapak Ibu. Jadi pendapat kedua mengatakan pokoknya yang pertama yang penting sholat malam namanya tahajud. Mau tidur mau belum tidur. Gitu. Tapi yang kedua mengatakan ya namanya tahajud tidur dulu. Gitu. Akhirnya orang lain, dua orang ini berdebat dari habis sisa sampai subuh. Padahal kagak sholat. Ini tahajud atau bukan? Emang. Bukan. Sibuk diskusi sampai pagi, qiyamul lailnya saja kagak. Gitu ya. Ini auzubillah, jangan begitu. Gitu. Imam Al-Qurtubi misalnya ketika menafsirkan firman Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak itu yang dimaksud tahajud di sini adalah kaitannya dengan kata hajat yang berarti tidur malam. Itu berarti kalau Imam Al-Qurtubi ini mengikutinya apa? Sholat yang dilakukan setelah bangun tidur malam. Meskipun ada ulama tidak mesti ada tidur malam. Kalau harus tidur malam, kasihan satpam yang jaga malam, Bapak Ibu. Itu. Kapan giliran sholat malamnya dia kalau harus tidur, padahal nggak boleh tidur. Gitu ya. Jadi kalau gitu, yang bisa tidur, monggo tidur dulu. Yang nggak tidur, pokoknya malam-malam jam 1, jam 2, melipir, masjid, musola, nih, sholat. Itu. Amalia Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW senantiasa menganjurkan kepada para sahabatnya untuk melakukan sholat malam dan membaca Al-Quran di dalamnya. Hadis-hadis yang mengungkapkan hal ini banyak sekali. Tadi sudah Afdal sholati ba'da sholatil mafruḍ sholatul lail tadi sudah ya. Apalagi nih. Ni'mar rajulu. Nah, ini gini Bapak Ibu. Ada kisah. Al-Bukhari rahimahullah taala berkata, bab keutamaan sholat malam. Selanjutnya ia membawakan hadis tentang sanadnya yang sampai kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata seorang di masa hidup Rasulullah SAW apabila bermimpi menceritakan ketika beliau kepada beliau. Oh, ya. Jadi apa namanya? Kalau mimpi diceritakan. Jangan apabila di sini pernah ya pernah bermimpi dan menceritakannya kepada beliau. Maka aku pun berharap dapat bermimpi agar aku ceritakan kepada Rasulullah SAW. Ini kata Ibnu Abbas. Saat aku muda, aku tidur di dalam masjid. Ini cerita nih Ibnu Abbas. Aku waktu muda, aku pernah tidur dalam masjid, lalu aku bermimpi. Seakan dua malaikat membawaku ke neraka.
Ternyata nih kata Ibnu Umar, ternyata neraka itu berupa sumur yang dibangun dari batu dan memiliki dua tanduk. Di dalamnya terdapat orang-orang yang aku kenal. Aku berucap, aku berlindung kepada Allah dari neraka. Ibnu Umar melanjutkan ceritanya. Malaikat yang lain menemuiku seraya berkata, jangan takut. Akhirnya aku ceritakan mimpiku kepada Hafsah. Dan ia menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda begini. Ni'mar rajulu Abdullah lau kana yusalli minal lail. Sebaik-baik hamba Allah adalah Abdullah. Seandainya ia melaksanakan salat Salat. di malam hari. Akhirnya Abdullah, ini kan nikmat Abdullah, padahal Abdullah itu maksudnya siapa saja. Tapi karena dia namanya Hamba Allah. Abdullah, akhirnya dia merasa Oh, diajak GR dia yang dituju kan kira gitu. sendiri. Eh, eh. Maksudnya adalah Abdullah Hamba siapa Allah. saja. Sebaik-baik seseorang adalah hamba Allah. Yaitu kalau dia bisa sholat malam. Wah, aku merasa disebut namaku. Gitu. Akhirnya setelah dia mendengarkan itu, Abdullah tidak pernah tidur di malam hari kecuali hanya beberapa saat saja. Masya Allah. Tuh gitu. Ibnu Hajar al-Asqalani berkata yang menjadi dalil dari masalah ini adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik hamba adalah Abdullah seandainya melaksanakan sholat malam sebagian malam. Kalimat itu mengindikan bahwa orang yang melakukan sholat malam adalah orang yang baik. Ia berkata lagi hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam bisa menjauhkan orang dari azab. Tadi. Supaya jangan benar-benar nanti masuk neraka yang dia dalam mimpi maka sholat malam. Bahkan Rasulullah pernah kakinya nih bengkak-bengkak ya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda tentang gangguan dan godaan dari setan agar orang mengurungkan melaksanakan qiyamul lail. Ini terjemahannya Bapak Ibu nih. Syaitan mengikat di pangkal kepala seorang darimu saat ia tidur dengan 3 ikatan yang pada masing-masing tertulis malammu sangat panjang maka tidurlah. Jadi ada bunyi begitu tuh. Bila Bisa. ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka 1 ikatan lepas. Dia bangun nih, Alhamdulillah. Atau baca ini, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kan gitu ya? Nah, itu kan ada 3 ikatan. Ikatan pertama lepas. Kan gitu. Lalu dia bangkit, Berwudu. berwudu, maka ikatan kedua lepas. Ya. Gitu tuh. Lalu dia sholat, maka ikatan ketiga lepas. Artinya kalau dia sholat malam, 3 ikatan setan untuk menjerat dirinya supaya tidak bangun malam tuh lepas semua. Maka di pagi hari, ia dalam keadaan semangat dengan jiwa yang baik. Namun jika ia tidak melakukan hal itu, maka di pagi hari jiwanya kotor dan menjadi malas. Maka ibu-ibu ya, biasanya orang yang bangunnya telat mulu kalau pagi itu lemes mau berangkat lemes kenapa? Ya dia itu diantaranya. Masih ada ikatan yang itunya Ustaz. Asal ikatannya Masih tuh. diikat 3. Iya. Nah, ini surat Al-Muzammil nih, sebab nuzulnya nih. Ayat 20 nih tadi yang kita bacakan yang panjang itu. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan At-Tabrani dengan sanad yang bersumber dari Jabir bahwa ketika kaum Quraisy berkumpul di gedung, Darun Nadwah namanya, mereka berkata di satu lain, marilah kita carikan bagi Muhammad nama yang tepat dan dikenal orang. Julukan. Mereka berkata, Muhammad kahin, dukun. Yang lain mengatakan, dia bukan dukun. Dibela sama yang lainnya. Yang lain mengatakan Muhammad Majnun. Dia gila. Orang lain membela. Dia bukan orang gila. Jadi sesama orang musyriknya sendiri yang membela Nabi Muhammad. Mereka berkata, dia sahir. Tukang sihir. Lalu mengatakan, Muhammad bukan tukang sihir. Jadi antara mereka sendiri ribut itu. Kejadian ini sampai kepada Nabi sehingga beliau pun menahan diri dengan berselimut dan berkerudung. Oh Gitu. gitu. Jadi Gara-garanya. iya gara-gara itu diomongin jadi Nabi itu berkelimut. Lalu dipanggil. Kira-kira panggilan itu panggilan saya atau panggilan. Ayo dong jangan dilihat mulu bangkit gitu kira-kira ya. Gitu. Alhamdulillah. Oke. Mana ya sebentar nih. Anjuran keistimewaan. Ya. Sholatul laili ibu-ibu, bapak-bapak, sholat malam itu sebaiknya dilakukan 2 rakaat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau sudah takut azan subuh berkumandang,
maka cukup sholat witirnya 1 rakaat. Itu menutup dari sholat-sholat yang tadi itu. 1 rakaat saja. Iya. Afdalus siyami ba'da syahr Ramadan syahrul Muharram. Afdalus sholati ba'dal fardhu salatul lail. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Tuh. Tuh, Syura itu, Asyura itu, ya. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Terus apa lagi nih? Inna fil laili la sa'ah. Di malam itu ada satu waktu. Lah Kalau ya. seseorang itu Wah. berketepatan doanya dengan dibukanya pintu ijabah, maka Allah akan beri tuh, akan kabulkan tuh. Mm-mm. Masya Allah. Terus ini hadisnya untuk keluarga nih, Bapak Ibu, untuk keluarga kita nih. Saya bacakan artinya. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam, lalu dia pun membangunkan istrinya. Lalu sang istri juga salat. Bila istrinya tidak mau bangun, percikan air. Semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam, lalu ia salat dan ia pun membangunkan suaminya. Bila ia suaminya enggan untuk bangun, ia pun percikan air. Banjur. Iya, wah marah nih, bisa pagi-pagi, bisa error. Maksudnya apa itu? Kalau nggak mau bangun, saya puasa Sama-sama pakai air. mengingatkan gitu. Kalau dia udah nggak mau ya udah jangan dipaksa. Jangan sampai gara-gara sholat sunnah jadi perang perang Rusia gitu. Tapi mengingatkan gitu kan. Tapi dia sudah mengingatkan itu udah berpahala. Man istayqadha minal laili wa yaqadha ahlahu fasallaya raka'ataini jami'an kutiba minadz dzakirinallaha katsiran dzakirat. Kalau ada suami atau istri membangunkan keluarganya, maka dia tercatat sebagai pujian di dalam Al-Qur'an az-zakirinallaha katsiran wa dzakirat. Itu adalah orang-orang yang banyak mengingat Allah, laki-laki dan perempuannya. Tuh, ini bagi yang masih ada keluarganya nih. Itu kita lanjutkan pada hadis-hadis ya Bapak Ibu di balik-balik nih. Nah, ini nih. Ini bagian terakhir dari bahasan kita nih. Hadis-hadis pendukung tentang Qiyamul Lail. Hadis Nabi bagaimana Nabi sungguh-sungguh Qiyamul Lail sampai bengkak-bengkak kakinya. Hmm. Ketika ditanya sama Aisyah, kenapa ya Rasulullah sampai kau begini sih? Gitu. Qala afala ahibbu an Oh, akuna abdan syakuro. Maka Nabi menjawab, aku ingin supaya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Masya Allah. Tapi ketika kemudian dia sudah payah Rasulullah, maka beliau sholatnya duduk. Duduk, baca Qur'annya duduk, Fatihah, baca Qur'an panjang duduk. Nanti kalau mau ruku dia bangun baru. Oh, Itu. Jadi begitu boleh Bapak Ibu. ya, ya. Kalau payah kita duduk, kalau kita payah kita berdiri, takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu duduk baca Fatihah, baca surat sambil melihat Qur'annya itu tadi yang di depan. Selesai, udah mau ruku, bangun, baru ruku. Gitu. Oh, 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 oh. Gitu. Jadi boleh Bapak Ibu. Tapi kalau mau bangun aja ya nggak apa-apa. Jangan sampai gemeteran terus nanti tumbang. Terus suratnya nggak panjang-panjang. Karena suratnya panjang-panjang. Pendek. Yang, yang kedua, hadis tentang batas akhir Qiyamul Lail. Mingkul lilaili qad autara Rasulullah sallama fantaha witruhu ila sahar. Rasulullah kalau sholat malam itu witirnya itu pas lagi waktu sahur. Oh, Dari dari pertengahan malam sampai menjelang sahur, sampai sahur waktu sahur. Sahur kan berarti menjelang subuh. Hmm. Nah, ini dia panjangnya. Ini bagus nih Bapak Ibu nih, terakhir nih ya. Hmm. An Hudzaifah bin Yaman. Ini dari sahabat Nabi namanya Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah. Radhiyallahu anhu qala, "Sholaitu ma'an Nabi." Aku sholat bersama Nabi. Dzata lailatin pada satu malam. Apa kata Hudzaifah bintu Yaman bin Al Yaman? oh, Faftatahal Baqarah. Ketika sudah baca Fatihah, beliau memulai surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Aku tuh. Ya. Terus kata Hudzaifah nih, oh Al-Baqarah ya paling 100 ayat lah ruku nih Nabi nih. Gitu ya. Sumamado. Udah 100 Al-Baqarah kagak juga ruku Nabi. Nabi kagak ruku-ruku. Gitu ya. Kata Hudzaifah, oh yusolli biha rokatan. Yusolli biha Betul, fi dia rokatin. belok. Fakultu yusolli biha fi rokatain. Oh mungkin Nabi ini apa namanya cuma ini aja kali 2 rakaat. panjangnya. 1 rakaat ini panjangnya. Famado. Lewat tuh 1 rakaat. Oh, 100 ayat lewat. Selesai satu apa namanya sampai Al-Baqarah lewat Al-Baqarah gitu. Fakultu yarka biha.
Kemudian beliau dikira mau ruku tuh. Ternyata nyambung surat An-Nisa, Tetap Tuhan bisa. Al-Baqarah, Ali Imran, Ali An-Nisa, Imran. nyambung semua tuh. Allah, Masya Allah. Gimana Bapak Ibu? tobat. Masya Allah. Padahal itu baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu bukannya setiap apa lancar cepat, enggak. Setiap kali ketemu ayat tentang tasbih, Nabi berhenti bertasbih. Berhenti bertasbih. Tambah lama ya Ustaz. Tambah lama lagi. Kalau ketemu ayat tentang apa namanya Perlindungan. apa ayat yang isinya adalah supaya misalkan azab, beliau merenung beristiadah, tawuz. Begitu Nabi sholatnya. Jadi Huzaifah gitu ya. Waduh, ini kayak gini gawat nih kalau setiap kali. Jadi Al-Baqarah lewat, Ali Imran Anissa, lewat, Anissa, An-Nisa lewat. Al-Qur'an. Pantesan Nabi 11 rakaat sampai subuh kayak kira gitu. Saya kira itu Bapak Ibu ya silakan Iya. kembalikan kepada Bunda. Monggo Bunda Rifa. Baik, Alhamdulillah. Ustadz mau dibuka sesi tanya jawab untuk yang Boleh terakhir? kalau masih ada nih Boleh ya? mumpung hari terakhir. Baik, Jangan terakhir, sesi yang terakhir jangan. untuk tanya jawab. Baik, silakan ada yang mau bertanya? Saya Ustadz. Boleh. Monggo Bun. Boleh. Ustadz, berarti tepat ya tadi ada ulama yang menyatakan bahwa berselimut itu dalam keadaan banyak masalah ya. Karena Nah, itu tafsir betul, tafsir ya. karena di bawahnya tadi di asbabun nuzulnya Mm-mm. sampai berkumpul untuk mencari julukan buat Nabi kan. Iya, Ya itu kan Ustadz? betul. Iya. Ya berarti tepat ya. Masya Allah. Terus Ustadz saya mau nanya lagi. Monggo. Kalau kita sholat sendiri itu kan Mm-mm. bebas bacaannya Ustadz ya mau panjang. Betul, Nah gitu. Misalnya betul. nih ya Ustadz kita tahajud nih baca as-sajadah, eh, Amuk, Al-Waqiah, Ar-Rahman. Terus Mm-mm. sesudah itu itu termasuk baca Quran juga ya Ustadz ya? Iya, termasuk baca Quran. Jadi kalau habis itu nggak membaca Quran lagi kan subuhnya Iya, Al-Waqiah, nggak apa-apa. Ar-Rahman, Iya. bisa gitu ya. Jadi Mm. sudah subuh nggak baca Nggak Al-Quran lagi masalah. kita Kalau tidak baca tidak ya masalah. Mm-mm. kita tinggal zikir aja ya Ustadz ya. Tinggal zikir aja, Ya, betul. Benar itu, Bang. terima Jadi kasih. jangan sampai kalau bisa masalah baca Qurannya memang pada waktu sholat gitu ya. Iya, Betul. Kasih Bun. Betul, Pak Ade. kasih. Ya. Yang lain ada Bapak Ibu? Baik, Monggo. Nyambung silakan. yang nyambung itu ke Bu Ade tadi Ustadz. Jadi kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali, kita tetap mendapat ini pahala seperti membaca Al-Quran gitu Ustadz ya. Ya begitu ada hadisnya, ya silakan. Katam langsung. Tahu apa daripada nggak baca. Ibu itu kayak ngakalin gitu ya Bu ya. Iya. Itu Diakalin. mah kalau saya memahaminya itu kalau kepepet waktunya nggak ada. Kalau tiap hari kulhu 3 kali terus ya itu. Kasihan surat-surat yang lain Bu Ika. Kagak Bu disentuh-sentuh. Ika. Ya, maksudnya nggak ada Bener-bener Bu alasan Ika. gitu ya Ustadz bahwa Ya nggak nggak ada ada halangan alasan boleh. bahwa baca Al-Quran itu sulit gitu, nggak ada alasan seperti itu gitu loh Ustadz. Maksudnya ini Betul. menyemangati semua Nggak tetap apa-apa. gitu Ustadz ya. Betul. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu. Dan memang seharusnya dalam setiap hari jangan sampai kita tidak membaca 3 kali Al-Ikhlas. Gitu. Katanya Surat 12 favorit. Iya. ada perintahnya 12 ya Ustaz. 11, 11 dalam sehari ya 11. baca Iya, kulhu. benar. Maka dibangunkan di rumah, di surga waktu itu satu rumah, satu istana. Iya. Itu. Jadi eh, baca itu jangan sampai lewat dalam sehari, entah pagi, entah siang, entah malam itu. Tuh di samping mungkin kalau pas lagi sholatnya lagi nggak pengen pendek, baca ikhlas, ikhlas kali nggak masalah. Boleh. Apa. Pokoknya kalau ada kemudahan, kenapa nggak kan itu ya? Iya, betul, betul. Yang lain ada, Ibu monggo. Silahkan yang lain. Tidak ada. Ustadz, sekali lagi Ustadz. Jadi kalau misalkan sholat isya kan wajib Ustadz ya. Nah, Ya. kalau kita abis itu sholat rawatib, sholat sunnah setelah isya gitu Ustadz, Ya. itu kita bisa sekalian niatkan bahwa ini sholat lail juga gitu boleh Ustadz ya. Betul, sholat Qiyamul Lail itu Qiyamul Lail. setelah selesainya sholat isya.
Jadi kalau meniatkan itu ada dua pendapat kan Bu Ika dan Bapak Ibu. Ada mengatakan sholat qiyamul lail itu namanya, ada yang mengatakan sholat sunnah apa saja ya udah termasuk otomatis qiyamul lail. Itu. Karena berdirinya waktu malam memang ya. Iya, tahajud. Ada yang mengatakan sholatnya tahajud, maka yang mengatakan itu sholat tahajud ya doanya niatnya usolli sunat tahajudi, bangun tidur ya, bangun malam ya. Itu lillahi ta'ala misalnya begitu. Tapi yang mengatakan ya pokoknya orang yang bangun tidur malam hari dia sholat ya sholat tahajud, mau sholatnya apa kek? Sholatnya hajat, sholatnya istikharah, Iya. sholatnya tasbih, sholatnya apa? Yang penting dia melakukan itu setelah tidur secara mutlak itu dinamakan sholat tahajud. Kalau gitu mana yang benar? Nggak usah mana yang benar, Bisa tinggal mana yang mantep bagi Bapak Ibu. Karena dua-duanya benar, ada pendapatnya begitu. Betul. Dan dikerjakan Ya. aja ya Ustadz ya. Tinggal dikerjakan Iya, aja, jangan Wika. berpikir Gak usah terus, lama-lama diskusi berdebat ya terus. Ustadz. Bu Ika keluar dong Bu Ika, nggak kelihatan mukanya. Nanti katanya di program berikutnya kata Bu Ika. Maklum Bu, soalnya sinyalnya agak ini di sini agak jelek gitu Nggak Ustadz. Jadi jelek ya. kalau saya pakai kamera tuh takutnya jadi macet Ustadz. Oh, iya, bener. Baik, gimana Bu Rika? Bu Rifa, ini Bu Rika Ya, nggak nanya. Bu Rika ada Bu Rika juga nih, Bu Rika Dianti nih. ada Bu Rika Yanti namanya. Iya, Ustad, nggak nanya, Ustad. Bukan, masa di Sunda tuh baru nanya. Nggak nanya, Bu Rika nanyanya Dianti, ayo kemarin. silakan. Silakan. Ayo Bu Mbak. Rika Dianti. Oh, nggak jadi Bu Rika. Ya udah, Nggak nggak jadi. apa-apa. Demikian, monggo Bu Rika, Bu Rifa. Iya, baik. Alhamdulillah Ustadz. Masya Allah. Ya, tanpa terasa ya. Ini termasuk juga dengan Qiyamul Lail juga Kita ini ya. mulai Kita baca membahas Quran, seperti ini. baca tafsir. Kita mulai ini. Masya Allah, lengkap. Masya Allah. Semoga kita bisa mengaplikasikannya dan istiqomah ya Bapak Ibu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Waktu juga yang membatasi pertemuan kita. Masya Allah. Kami dari Manajemen Dul Jalali Wal Ikram mengucapkan terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Semoga kesalahan yang kami perbuat, pasti banyak salahnya, mohon dimaafkan dan dibukakan pintu maaf yang selebar dan sedalam dan seluas-luasnya. Dan insya Allah kita akan bisa bertemu lagi di program-program berikutnya. Baik, Alhamdulillah. Silakan Ustadz, kita sempurnakan dengan doa. Baik. Sebelum kita berdoa terlebih dahulu, kita kirimkan doa. Semoga Allah menyampaikannya untuk Bunda Kiki ya, Bunda Kiki Amalia yang telah berpulang ke rahmatullah di tanggal 5 November yang lalu, dengan harapan Fatihah kita bacakan Allah sampaikan, dan doa kita semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lipatkan kebaikannya, Allah sinari dan lapangkan dalamnya, dan Allah hadirkan kenikmatan sebagai nikmatan surga. Dan doa yang sama untuk keluarga kita, orang tua kita, ayah ibu kita yang telah mendahului kita. Semoga Allah berikan kebahagiaan, rahmah, barokah, ampunan yang sama untuk mereka. Dan untuk para pengurus DJWI dan Bapak Ibu semuanya, semoga Allah langgengkan dalam sehat walafiat dan kemudahan segala usaha. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا توفنا الأبرار. اللهم اجعل ما تلوناه من سورة الفاتحة حاجة منا وصفة شاملة نديها للمرحومة ابن dari Siti Kiki Amalia wa irwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum akrim Amin ya nuzulahum wasi' Allah. mudkhalahum. Allahumma asqihim min suqya haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma at'imha wa'at'inhum ta'ama ahlil jannah bifadlika wa judika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid Amin. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Belum ditutup, kita mau foto bersama dulu. Oh Boleh? gitu, monggo. Mohon maaf saya pakai. Yang lain boleh dibuka videonya, mohon izin. Nah, monggo. Untuk layar pertama ya. Senyum terbaik. Biar bisa 1, 2, senyum. 3. Iya, satu lagi. Ada Bu Muslimatun tuh. Ya, dibuka videonya Ibu Pak Joko Bunga. ahlan, Pak Joko. Iya. Pertemuannya. Mudah-mudahan. Ahlan. Makasih Ustadz. Ji, sami-sami Bu Rika. Iya, Terima kasih baik. Ustaz. Kasih. Terima kasih Ustaz. Nanti ada Alhamdulillah. lagi ya Ustaz Kita programnya. sempurnakan Baik. kembali dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sehat Ana. selalu. Sampai kita Terima bertemu di kasih program berikutnya. Bunda Ina, mohon maaf lahir Ditunggu ya Bu Rifa, batin. ditunggu ya. Terima kasih Stay fit. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Monggo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Insyaallah.